Start twerking like Miley, stop twerking like Miley, twerking like Miley, start twerking like Miley, start twerking like Miley, start twerking like Miley, twerking like Miley, start twerking like Miley. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arif. NPM saya 19-156. Saya dari kelas 1 manajemen. Baik, di sini saya akan mereview sebuah materi yang telah diberikan. Soal yang pertama adalah catatlah data persediaan dan pembelian dan penjualan dan beban pokok penjualan ke dalam catatan persediaan dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan perpetual. Kedua, hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan dalam periode tersebut, serta buatlah jurnal penjualan dan beban pokok penjualan pada setiap transaksi penjualan. Yang ketiga adalah hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut dan hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014. Masuk pada data persediaan awal. Persediaan pada tanggal 3, kuantitas 25, biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta. Pembelian pada tanggal 8, kuantitas 75, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta. Persediaan pada tanggal 8, kuantitas 25, biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta. Persediaan yang kedua pada tanggal 8, kuantitas 75, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta. Beban pokok penjualan pada tanggal 11, kuantitas 25, biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta. Beban pokok yang kedua pada tanggal 11, kuantitas 15, biaya per unit 1.240.000, biaya 18.600.000. Persediaan pada tanggal 11, kuantitas 60, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 74.400.000. Beban pokok pada tanggal 30, kuantitas 30, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 37.200.000. Persediaan pada tanggal 30, kuantitas 30, biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biaya 37.200.000. Pada tanggal 8 Mei, pembelian kuantitas 60, biaya per unit 1.260.000, jumlah biaya 75.600. Persediaan pada tanggal 8, 30, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 37.200. Persediaan yang kedua pada tanggal 8 Mei adalah kuantitas 60, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biaya 75.600. Pada tanggal 10 Mei, beban pokok penjualan sebesar 30, biaya per unitnya 1.240.000, jumlah biaya 37.200.000. Beban pokok penjualan yang kedua pada tanggal 10 Mei sebesar 20, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya 25.200. Nah, persediaan pada tanggal 10 Mei sebesar 40, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya adalah 50.400.000. Pada tanggal 19 Mei, beban pokok penjualan sebesar 20, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya adalah 25.200. Persediaan pada tanggal 19 Mei sebesar 20, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya adalah 25.200. Pada tanggal 28 Mei, pembelian sebanyak 80 unit, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 100.800.000. Persediaan pada tanggal 28 Mei sebesar 100, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 126 juta. Pada tanggal 5 Juni, beban pokok penjualan sebesar 40, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya adalah 50.400.000. Persediaan pada tanggal 5 Juni adalah 60, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 75.600. Pada tanggal 16, beban pokok penjualan sebesar 25, biaya per unitnya 1.260.000, jumlah biayanya adalah 31.500.000. Persediaan pada tanggal 16 adalah 35,
biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 44.100.000. Pada tanggal 21 pembelian 35, biaya per unitnya adalah 1.264.000, jumlah biayanya adalah 44.240.000. Persediaan pada tanggal 21 adalah 35, jumlah biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 44.100.000. Persediaan yang kedua pada tanggal 21 adalah 35, biaya per unitnya adalah 1.264.000, jumlah biayanya adalah 44.240.000. Pada tanggal 28 Juni, beban pokok penjualan sebesar 35, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 44.100.000. Nah, beban pokok penjualan yang kedua pada tanggal 28 Juni adalah 9, biaya per unitnya adalah 1.264.000, jumlah biayanya adalah 11.376.000. Persediaan pada tanggal 28 Juni adalah kuantitas 26, biaya per unitnya adalah 1.264.000, jumlah biayanya adalah 32.864.000. Jadi saldo pada pembelian adalah 313.640.000 dengan kuantitas sebanyak 250. Sedangkan beban pokok penjualan saldonya adalah 310.776.000 rupiah dengan total kuantitas adalah 249. Nah, total kuantitas persediaan adalah 26 dengan total jumlah biaya adalah 32.864.000. Yang diperoleh adalah yang pertama kuantitas 40 dengan biaya per unitnya 2 juta, total biayanya 80 juta. Yang kedua adalah 30, biaya per unitnya adalah 2 juta, total biayanya adalah 60 juta. Yang ketiga adalah 50, biaya per unitnya adalah 2 juta, total biayanya adalah 100 juta. Yang keempat pula kuantitasnya 20, biaya per unitnya 2 juta, total biayanya adalah 40 juta. Yang kelima kuantitas 40, biaya per unitnya adalah 2.250.000, total biayanya adalah 90 juta. Yang keenam kuantitas 25, biaya per unitnya adalah 2.250.000, total biayanya adalah 56.250.000. Yang ketujuh adalah 44, biaya per unitnya adalah 2.250.000, total biayanya adalah 99 juta. Jadi total penjualan yang kita peroleh adalah 249 unit. Total biayanya adalah 525.250.000 rupiah. Nah, sedangkan beban pokok penjualan kuantitas yang pertama adalah 25, biaya per unitnya adalah 1.200.000, total biayanya adalah 30 juta. Kuantitas yang kedua adalah 15, biaya per unitnya adalah 1.240.000, total biayanya adalah 18.600. Yang ketiga adalah 30, biaya per unitnya adalah 1.240.000, total biayanya adalah 37.200.000. Yang keempat juga 30, dengan biaya per unitnya adalah 1.240.000, total biayanya adalah 37.200.000. Yang kelima adalah 20, biaya per unitnya adalah 1.260.000, biaya per unitnya adalah 25.200.000. Begitupun seterusnya yang terdapat dalam tabel ini. Jadi total beban pokok penjualan sebesar 249 kuantitas dengan total biaya adalah 310.776.000. Nah, di sini laba kotor yang kita peroleh adalah 214.474.000 rupiah. Sedangkan persediaan yang kita peroleh adalah 32.864. Jurnal
penjualan dan beban pokok penjualan setiap transaksi penjualan secara kredit. Berikut adalah metode LIFO yang kita ambil dengan soal yang pertama. Ini sama saja, namun perbedaannya adalah LIFO itu apalagi namanya last in first out. Jadi barang LIFO itu walaupun dia apalagi namanya barangnya terakhir kali masuk, namun dia keluar duluan. Nah, inilah contohnya LIFO. Ini sama saja dengan FIFO, cuman bedanya FIFO first in first out. Nah, selanjutnya adalah total jumlah penjualan yang kita dapatkan dari LIFO sebesar 525.250.000. Sedangkan beban pokoknya yang kita dapat dari LIFO sebesar adalah 312.080.000. Nah, di sini laba kotor yang kita peroleh sebesar 213.130.000, sedangkan persediaan 31.560.000. Nah, sedangkan ini adalah gambar transaksi secara kredit. Nah, selanjutnya adalah metode perpetual atau average. Nah, persediaan pada tanggal 3 di sini kuantitasnya adalah 25. Biaya per unitnya adalah 1.200.000, jumlah biayanya adalah 30 juta. Pada tanggal 8 pembelian kuantitas sebesar 75, biaya per unitnya adalah 1.240.000, jumlah biayanya adalah 93 juta. Persediaan pada tanggal 8 sebesar 100, biaya per unitnya adalah 1.230.000, jumlah biayanya adalah 123 juta. Pada tanggal 11 April, beban pokok penjualan sebesar 40 unit, biaya per unitnya adalah 1.230.000, jumlah biayanya adalah 49.200. Persediaan pada tanggal 11 adalah 60, biaya per unitnya adalah 1.230.000, jumlah biayanya adalah 73.800. Pada tanggal 30, beban pokok penjualan sebesar 30 unit, biaya per unitnya adalah 1.230.000, jumlah biayanya adalah 36.900. Persediaan pada tanggal 30 tersebut sebesar 30 unit dengan biaya per unitnya adalah 1.230.000, jumlah biayanya adalah 36.900. Pada tanggal 8 Mei pembelian 60 unit, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 76.600.000. Persediaan pada tanggal 8 Mei sebesar 90 dengan biaya per unitnya adalah 1.250.000, jumlah biayanya adalah 112.500. Pada tanggal 10 beban pokok penjualan sebesar 50, biaya per unitnya adalah 1.250.000, jumlah biayanya adalah 62.500. Persediaan pada tanggal 10 Mei sebesar 40, biaya per unitnya adalah 1.250.000, jumlah biayanya adalah 50 juta. Nah, pada tanggal 19 beban pokok penjualan sebesar 20 dengan biaya per unitnya adalah 1.250.000, jumlah biayanya adalah 25 juta. Persediaan pada tanggal 19 adalah 20, biaya per unitnya adalah 1.250.000, jumlah biayanya adalah 25 juta. Pada tanggal 28 Mei pembelian 80 unit, biaya per unitnya adalah 1.260.000, jumlah biayanya adalah 100.800.000. Persediaan pada tanggal 28 Mei sebesar 100, biaya per unitnya adalah 1.258.000, jumlah biayanya adalah 125.800.000. Persediaan pada tanggal 5 Mei sebesar 60 unit, biaya per unitnya adalah 1.258.000, jumlah biayanya adalah 75.480.000 dengan beban pokok 40 unit, biaya per unitnya adalah 1.258.000, jumlah biayanya adalah 50.320.000. Pada tanggal 16 Mei, beban pokok penjualan sebesar 25 unit dengan harga per unitnya adalah 1.258.000, jumlah biayanya adalah
31.450.000. Nah, persediaan pada tanggal 16 Juni sebesar 35. Biaya per unitnya adalah 1.258.000. Jumlah biayanya adalah 44.030.000. Pada tanggal 21 pembelian 30 unit, 35 unit. Biaya per unitnya adalah 1.264.000. Jumlah biayanya adalah 44.240.000. Persediaan pada tanggal 21 sebesar 70. Biaya per unitnya adalah 1.261.000. Dengan jumlah biayanya adalah 88.270.000. Beban pokok penjualan pada tanggal 28 sebesar 44. Biaya per unitnya adalah 1.261.000. Jumlah biayanya adalah 55.484.000. Persediaan pada tanggal 28 sebesar 26 dengan jumlah biayanya adalah 32.786.000. Jadi saldo yang kita keluarkan, total biaya dari pembelian yang telah kita lakukan adalah sebesar 313.640.000 dengan kuantitas sebesar 250. Sedangkan di beban pokok totalnya adalah 310.854.000 dengan kuantitas 249. Dan di persediaan adalah 32.786.000 dengan kuantitas 26. Berikut adalah gambar yang terdapat dalam tabel adalah total dari penjualan dan beban pokok penjualan serta laba kotor dan persediaan. Berikutnya kita masuk pada transaksi penjualan secara kredit. Nah, berikut adalah gambar transaksi penjualan secara kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.